Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau tim 3 akan mempresentasikan hasil dari rangkuman Oracle dari dokumen 1.1 hingga 2.3. Anggota kami terdiri dari saya, Surya Bagaskara, Saya Alia Carissa Danile Kalalo. Saya Dimas Baki Nur Aulia Rahman. Saya M. Valerian Irwansyah. Saya Nomita Resia. lalu kita lanjut saja ke rangkuman 1.1 yang akan dilanjutkan oleh M. Valerian. Silakan Ale. Di sini merupakan rangkuman dari materi Oracle 1.1, di mana pada 1.1 ini menjelaskan bahwa Oracle itu adalah sebuah platform, di mana platform tersebut menyediakan kursus. Dengan kata lain, dia menyediakan sebuah materi pendidikan dengan mencakup topik permodelan hubungan entitas yang mencakup perancangan, pengembangan, dan normalisasi basis data, sejarah basis data, evolusi komputasi, serta keterampilan bisnis. Dalam Oracle juga terdapat materi perancangan basis data dengan SQL yang meliputi SQL itu tersendiri yang merupakan bahasa dari basis data. Kedua, mengakses data dengan SQL, bahasa definisi, manipulasi, dan kontrol data. Ketiga, kontrol transaksi. Keempat, membangun aplikasi. Dan yang terakhir itu keterampilan bisnis seperti wawancara dan membuat portofolio karir. Itu untuk materi ringkasan 1.2 yang berjudul data versus informasi, di mana semua jenis informasi seperti catatan sekolah, catatan telepon seluler, unduhan nada dering, pembelian bahan makanan, itu akan disimpan dalam basis data. Kita berinteraksi dengan basis data hampir tiap hari, secara tidak sadar ataupun sadar. Penting untuk memahami apa yang disimpan dalam basis data dan apa yang dapat diambil darinya. Jika Anda bekerja di industri teknologi informasi, penting untuk memahami bagaimana data akan dimodelkan dan data akan disimpan dalam database. Dan jika Anda bekerja di industri lain, kemungkinan besar Anda harus bekerja dengan data yang disimpan di suatu tempat atau di komputer, dan mungkin Anda diminta untuk menggunakan data tersebut dalam membuat pekerjaan Anda, seperti membuat laporan atau membuat keputusan. Lanjut ke hubungan data dan informasi. Data dan informasi merupakan dua kata yang berbeda, namun seringkali digunakan seolah-olah keduanya itu sinonim atau sama. Meskipun demikian, keduanya itu memiliki arti yang berbeda, di mana data merupakan bahan mentah atau bahan yang belum diproses, sedangkan informasi merupakan pengetahuan, intelijen, bagian data tertentu dengan arti atau fungsi yang khusus. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa informasi itu adalah berisi data-data, sekumpulan data yang akan disatukan menjadi sebuah informasi. Informasi juga seringkali merupakan hasil dari penggabungan, perbandingan, analisis, atau pelaksanaan kalkulasi pada data. Dan itu adalah alasan mengapa data itu gabungan dari informasi. Dan selanjutnya itu pengertian dari basis data. Basis data adalah kumpulan data terpusat dan terstruktur yang disimpan pada sistem komputer. Basis data juga menyediakan fasilitas untuk mengambil, menambahkan, memodifikasi, serta menghapus data saat kita perlukan. Basis data juga menyediakan fasilitas untuk mengubah data yang kita ambil menjadi informasi yang berguna. Basis data juga biasanya dikelola oleh administrator basis data atau bisa disingkat dengan DBA. Di dalam sebagian besar basis data modern, Anda dapat menyimpan dan mengambil berbagai macam data dan dokumen. Serta dalam basis data juga, data disimpan dalam bentuk mentah. Saat data mentah ini akan di-query atau diambil. Data tersebut akan diubah menjadi informasi yang lebih berguna, seperti operasional kaya media, dukungan keputusan eksternal, dokumen data, atau sumber yang berbeda. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah basis data pada bagian 1.3. Pada tahun 1960-an, komputer mulai terjangkau bagi perusahaan swasta, diiringi dengan peningkatan kapasitas penyimpanan. Pada tahun 1970 sampai 72, EF Code memperkenalkan model relasional untuk basis data yang memisahkan pengaturan logis data dari penyimpanannya secara fisik. Pada tahun 1976, Chen mengembangkan model hubungan entitas atau RM yang digunakan untuk mendesain basis data. Pada awal 1980-an, sistem basis data relasional komersial pertama muncul, salah satunya Oracle versi 2. Pertengahan 1980-an, SQL menjadi standar umum dalam dunia basis data. Kemudian, pada awal 1990-an, terjadi penyaringan di industri, dengan hanya beberapa perusahaan besar yang bertahan, termasuk Oracle.
pertengahan 1990-an, munculnya internet dan World Wide Web atau WWW yang berfungsional menyebabkan perlombaan untuk menyediakan akses jarak jauh ke sistem yang sudah ada. Pada akhir 90-an, investasi besar di perusahaan internet menciptakan lonjakan pasar untuk alat penghubung antara web, internet, dan basis data. Serta pada awal abad ke-21, aplikasi basis data terus berkembang pesat, termasuk untuk situs komersial seperti Yahoo, Amazon, Google, serta sistem pemerintah, museum, rumah sakit, dan sekolah. Kemudian, hubungan permodalan data dengan basis data. Permodalan data memiliki peran penting dalam pengembangan basis data karena merupakan langkah awal dalam proses tersebut. Pemodelan data adalah proses mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan informasi suatu bisnis, kemudian mempresentasikannya dalam bentuk diagram. Diagram ini biasanya berupa Entity Relationship Diagram atau IRD yang menggambarkan entitas, misalnya karyawan dan departemen, serta hubungan antar entitas tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan basis data. Next. Langkah yang pertama yaitu pemodelan data. Pada tahap ini, kebutuhan informasi bisnis dikumpulkan dan dianalisis. Informasi ini kemudian diubah menjadi Entity Relationship Diagram yang memvisualisasikan bagaimana data terkait satu sama lain. Contohnya, sebuah perusahaan perlu melacak karyawan, departemen, dan manajer serta hubungan antara mereka. Langkah kedua yaitu desain basis data. Setelah permodelan selesai, data tersebut diterjemahkan ke dalam struktur tabel yang konkret. Ini melibatkan pembuatan tabel, kolom, dan mendefinisikan kunci primer, serta kunci asing yang menghubungkan tabel. Desain ini memastikan bahwa semua data dapat diakses dan dikelola dengan baik di dalam basis data. Selanjutnya, yang terakhir, pembangunan basis data. Langkah ini adalah pembangunan fisik basis data menggunakan SQL. Pada tahap ini, tabel dan hubungan yang sudah dirancang dibuat secara fisik di dalam sistem basis data. Setelah struktur selesai, data dimasukkan dan diorganisasikan sesuai dengan desain yang sudah direncanakan. Baik, selanjutnya yaitu rangkuman untuk materi 1.4 yang berjudul Major Transformation in Computing. Di sini terdapat sejarah sistem komputer. Yang pertama itu pada tahun 1970-an, mainframe yaitu komputer besar yang menangani semua pemrosesan, terminal-terminal kecil atau dumb terminal, hanya berfungsi untuk menampilkan hasil setelah pemrosesan selesai di mainframe. Kemudian ada sistem tidak terintegrasinya dan sulit untuk menggabungkan data dari aplikasi atau sistem yang berbeda. Kemudian pada tahun 1980-an, dapat personal komputer atau PC, yang dimana PC menjadi lebih cepat dan tersedia secara luas, memungkinkan pemrosesan berpindah dari mainframe ke desktop. PC ini dikenal sebagai smart client atau yang biasa melakukan pemrosesan sendiri. Kemudian munculnya graphical user interface atau GUI memicu pengembangan aplikasi seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Kemudian terdapat masalah baru yang muncul terkait isolasi sistem, di mana banyak aplikasi dan workstation bekerja secara terpisah tanpa integrasi yang baik, membuat pembaruan perangkat lunak lebih rumit. Selanjutnya itu pada tahun 1990-an dan setelahnya, tim client model yaitu pemrosesan utama pindah ke server, sementara klien berfungsi untuk akses dan tampilan. Database server bertugas menyimpan dan mengambil data, sedangkan aplikasi server menjalankan operasi bisnis. Selanjutnya yaitu pengguna mengakses aplikasi bisnis melalui browser web dari klien. Dan terdapat grid computing muncul, yang dimana memungkinkan penggunaan semua komputer dalam organisasi sebagai satu pool sumber daya komputasi. Grid computing sendiri memberikan efisiensi tinggi dengan menggunakan komputer yang tersebar. Kemudian muncul yaitu cloud computing, di mana cloud computing ini model komputasi di mana layanan perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware disediakan oleh penyedia cloud dan diakses melalui internet dari jarak jauh. Selanjutnya yaitu the problem of isolated, yaitu pada tahun 1980-an dan 1990-an banyak organisasi mengalami masalah dengan sistem yang tidak terintegrasi, di mana aplikasi yang berbeda digunakan di tempat yang berbeda. Integrasi dan pembaruan sistem ini menjadi mahal dan sulit. Selanjutnya itu terdapat istilah-istilah penting atau Q terms. Yang pertama terdapat hardware, yaitu komponen fisik komputer seperti keyboard, layar, dan memori. Kemudian terdapat software, yaitu program yang memberikan instruksi pada hardware. Kemudian terdapat operating system atau OS, yaitu program yang mengelola dan mengontrol hardware seperti Windows atau Linux. Kemudian terdapat klien, yaitu komputer seperti desktop atau workstation yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan sistem. Kemudian terdapat server, yang dimana komputer itu lebih kuat yang menerima dan memproses permintaan dari klien. Selanjutnya yaitu penggunaan database dalam bisnis. Contohnya yaitu dalam keuangan, database digunakan untuk memelihara catatan pelanggan dan data transaksi. Kemudian ada retail, digunakan untuk mengelola kontrol stok. Kemudian ada telekomunikasi, digunakan untuk merekam log panggilan. Dan kemudian ada penerbangan, digunakan untuk mengelola reservasi perjalanan.
Kemudian pada rangkuman 2.1 dan 2.2, yang pertama ada di konseptual and physical model. Apa itu konseptual model? Konseptual model adalah representasi tingkat tinggi dari struktur data yang berfokus pada pemahaman umum tentang data dan hubungan antar data tanpa terikat pada detail teknis spesifik dari sistem manajemen basis data atau DBMS. Konseptual model biasanya menggambarkan elemen utama dalam sistem seperti entity dan hubungan antar entitas. Konseptual model penting untuk bisnis karena memberikan informasi apa yang dibutuhkan oleh bisnis, mencegah kesalahan dan kesalahpahaman, dan membentuk sistem yang ideal untuk dokumentasi. Kemudian, logika model. Apa itu logika model? Logika model itu memiliki sistem semua entitas dan relationship. Dipanggil oleh ERM, diilustrasikan dengan ERD. Kemudian apa itu physical model? Physical model adalah extension ke model logical data. Konseptual dan model physical berfungsi sebagai seni dari merancang, mendevelop, dan mengkomunikasikan orang-orang supaya bisa bekerja sama, yang kemudian diagramnya menjadi blueprint untuk mendesain physical model. Lanjut, di sini ada apa itu entitas? Entitas merupakan objek nyata atau konsep yang memiliki keberadaan mandiri dalam konteks bisnis atau sistem yang dianalisis, yang berguna untuk pertama memudahkan mengklasifikasi dan mengorganisir data yang tadinya masih fakta mentah menjadi informasi. Sebagai contoh, murid, guru, mata pelajaran, nilai, dan lain-lain. Biasanya merupakan kata benda, memiliki serangkaian nama yang mirip. Sebagai contoh, entitasnya adalah person, contohnya adalah Yuze, Ganyu, dan Surya. Entitasnya adalah produk, contohnya adalah PlayStation, PC, dan stick PS. Entitasnya adalah job, contohnya adalah IT, tukang pipa, kang urut, dan ojek payung. Kemudian, lanjut. Apa itu atribut? Atribut merupakan informasi yang menjelaskan atau mendeskripsikan suatu entitas. Atribut untuk menambahkan ciri-ciri dari suatu entitas dan membedakan mereka dari satu sama lain. Atribut dapat membantu dalam mendeskripsikan objek, mengkualifikasikan objek, hingga ke mengspesifikasikan suatu objek. Value bisa diisi dengan angka, string, tanggal, gambar, suara, dan lain-lain. Ini biasanya dipanggil tipe data atau format. Setiap atribut dapat menyetor satu data tentang suatu spesifik data. Sebagai contoh, entitas, customer, itu bisa mengisi. Itu ada family name, date of birth, shoe size, dan email. Car, sebagai contoh memiliki model, weight, dan katalog price. Order memiliki contoh sebagai order date dan ship date. Pada atribut, setiap atribut hanya bisa menahan satu value. Beberapa atribut dapat berubah, biasanya dipanggil volatile atribut, seperti umur. Atribut yang lain jarang memiliki perubahan, seperti nama, email, dan lain-lain. Ini biasanya dipanggil non-volatile atribut. Beberapa atribut harus memiliki value wajib. Ini biasanya dinamakan mandatory attribute. Sebagai contoh, beberapa bisnis harus memiliki info pribadi, seperti nama. Beberapa atribut juga bisa memiliki value atau bahkan tidak sama sekali. Ini biasanya dinamakan null attribute. Sebagai contoh, nomor telepon rumah. Contohnya, email bisa menjadi mandatory attribute untuk pekerja yang bekerja di bidang email, tapi bisa menjadi opsional untuk customer di bagian online katalog. Kemudian, apa itu Unique Identifier atau UID? UID merupakan penanda unik yang membedakan suatu entitas dari entitas lainnya. Sebagai contoh, pada suatu kelas, kita harus bisa membedakan antara satu murid dan murid lainnya. Pekerja pastinya juga memiliki UID. UID bisa terdiri dari satuan atribut atau juga kombinasi dari banyak atribut. Selanjutnya, rangkuman materi 2.3, pemodelan hubungan entitas dan ERD. Diagram hubungan entitas atau ERD adalah alat universal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kebutuhan data bisnis, apapun jenis database yang digunakan atau tidak. Model implementasinya, model data konseptual yang baik, tidak mengubah jenis database yang dibangun atau diterapkan pada sistem. Bahkan ketika database tidak digunakan sama sekali, model data harus tetap sama. Misalnya ketika data akhirnya disimpan pada kertas atau disimpan di arsip. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan model hubungan entitas? Model hubungan entitas mencakup daftar semua entitas dan atributnya, serta semua hubungan antara entitas yang penting. Informasi latar belakang di deskripsi, entitas, tipe data, dan batasannya. Catatannya, meskipun diagram tidak diperlukan untuk model ini, diagram biasa merupakan alat yang bermanfaat. Selanjutnya, tujuan pemodelan IR. 4 tujuannya yaitu untuk mendapatkan semua data yang diperlukan, memastikan bahwa data hanya muncul sekali, lalu memastikan bahwa data tidak dapat diambil dari data lain yang sudah dimodelkan, dan menemukan data di tempat yang dapat diprediksi dan logis. Selanjutnya, contoh skenario bisnis departemen sumber daya manusia. Contohnya, saya mengelola departemen sumber daya manusia di perusahaan besar dan perlu menyimpan semua data karyawan. Lalu perlu melacak nama depan, nama belakang, kerjaan atau posisi, tanggal perekrutan, dan gaji setiap karyawan. Selain itu, perlu melacak komisi karyawan yang diberi. Lalu, setiap karyawan diberi nomor karyawan yang unik.
Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.